Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita bertemu kembali dalam video ini. Video ini akan membahas soal isai nomor 1 sampai 5 ya. Kemudian nanti nomor 6 sampai nomor 10 kita lanjutkan di video berikutnya. Baik, langsung saja. Ini tentang gelombang mekanik ya. Jadi nomor 1, Riemann memberikan usaha pada tali sehingga menghasilkan gelombang sepanjang 100 cm. Berarti yang merambat dari titik A ke B, berarti yang diketahui adalah XAB, yaitu 100 cm. Kemudian ini karena ada meter per second, kita buat dia ke meter, jadi 1 meter ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Jika periode getaran berarti T itu 0,2 sekon. Kemudian kecepatan gelombang 40 meter per sekon. Yang ditanya, tentukan beda fase antara A dan B. Kita jawab. Kita akan cari dulu lambdanya ya, panjang gelombangnya dengan cara P sama dengan lambda dibagi T. Jadi P kali T sama dengan lambda 40 meter per second dikali 0,2 sekon sama dengan lambda. Ini jadi 8 meter ya, jadi. Nah, itu satu panjang gelombangnya adalah 8 meter. Itu besar sekali ya. Kemudian kita akan cari beda fasenya. Jadi untuk beda fase itu kita pakai persamaan XAB dibagi lambda. Di 1 meter dibagi 8 meter ya. Sama dengan 1/8. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Kita lanjut lagi di nomor 2 ya. Ada persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 80 sin. Pi sepertiga T dikurangi Pi seper 6X. Jadi gelombangnya berjalan dari kiri ke kanan dan amplitudenya positif ya. Jadi kemudian yang ditanya X dan Y dalam meter ya. Jadi Y-nya ini meter, T-nya dalam sekon. Tentukan cepat rambat gelombang. Dan B simpangan jika T-nya sama dengan 1 sekon dan X-nya 1 meter. Jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu Y ya. Y persamaannya adalah 80 sin Pi sepertiga T dikurangi Pi per 6X. Kemudian untuk yang ditanya untuk A yaitu kecepatan dan yang B itu simpangan Y saat T dalam 1 sekon dan X 1 meter. Nah, di sini kita mulai jawab dulu. Kita ubah persamaan ini menjadi Y sama dengan 80 sin. Ini kita kalikan ya, jadi Pi per 3T min Pi per 6X gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat, persamaan gelombang berjalan itu adalah A sin omega T min Kx. Nah, untuk mencari V ini kita cari dulu ya. Cari frekuensi. Kita cari frekuensi dengan cara omeganya. Omega di depan T, berarti omeganya adalah Pi per 3. Omega itu adalah 2Pi kali F, sama dengan Pi per 3. Kita coret. Nah, maka frekuensinya adalah, ini kan 1 ya. 1/3 dibagi 2 berarti 1/6. Oke, nah kita dapat frekuensinya 1/6. Itu
Dan kita cari lambda atau panjang gelombang ya. Dari panjang gelombang. Nah, kita cari panjang gelombangnya dengan cara K. K-nya di depan X. Berarti pi per 6. Nah, pi 2pi per lambda sama dengan pi per 6. Ya kan? Nah, ini bisa dicoret. Ini 1 kan. 1 kalikan silang. Ini juga kalikan silang. Berarti 2 kali 6, 12. 1 kali lambda, lambda. Jadi lambdanya 12 meter. Nah, dari sini kita bisa cari kecepatan. V sama dengan lambda kali frekuensi. Berarti lambdanya itu 12 meter. Frekuensinya adalah per 6 Hz. Jadi ini bisa dibagi 2, berarti 2 meter per second. Nah, kita dapat tuh kecepatannya ya A. Nah, untuk yang Y, kita cari Y ya. Berarti Y sama dengan 80 sin pi per 3T min pi per 6X. Nah, kita masukkan. Jadi sin pi per 3 kali T-nya itu 1 sekon. Berarti kali 1 pi per 6, X-nya juga 1 meter. Berarti 80 sin pi per 3 dikurangi pi per 6. Nah, ini hasilnya adalah 80 sin, kita bagi 6 ya, 6 bagi 3, 2. Berarti 2 pi dikurangi pi. 80 sin 2 pi kurangi pi per 6. 80 sin, berarti kita mau jadikan derajat dulu ya. Pi itu adalah 180, berarti 180 dibagi 6. Berapa sih? 180 bagi 6 itu 2, berapa? 30 ya. 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu adalah setengah. Masih ingat ya, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Ya, semoga masih ingat. Ini dikalikan berarti 40 meter. Jadi jawabannya untuk yang B ini adalah 40 meter. Sedangkan yang ini kecepatannya adalah 2 meter per second. Oke, semoga membantu kalian dalam belajar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut lagi di nomor 3. Ini pembahasannya semakin seru ya. Ada 2 gelombang merambat pada permukaan air. Secara dengan persamaan Y sama dengan 20 sin pi 5T plus 1/3. Dan Y2 sama dengan 20 sin pi 5T dengan X dan Y dalam cm serta T dalam second. Tentukan besar simpangan interferensi kedua gelombang tersebut setelah bergetar selama 1 sekon. Yang diketahui ada 2 persamaan gelombang ya. Yaitu Y1 sama dengan 20 sin pi 5T plus 1/3. Dan Y2 itu sama dengan 20 sin pi 5T. Yang ditanya adalah simpangan interferensi ya. Jadi ditanya Y12 saat T sama dengan 1 sekon. Oke, kita kerjakan. Kita jawab. Y1, 2 itu sama dengan Y1 plus Y2. Y1-nya 20 sin pi 5T. Ya.
Ini kita langsung ubah aja ya. Ikan ini kalikan ya. Berarti 5pi T min pi per 3 gitu ya. Kemudian ditambah 20 sin 5pi T gitu. Nah, ini sama dengan 20. Kita keluarkan 20-nya, berarti sin 5pi T min pi per 3 ditambah sin 5pi T, teman-teman. Nah, ini kan ibaratnya kita anggap sebagai A, ini sebagai B ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan trigonometri atau persamaan matematis ya yang dipelajari di matematika. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B kalikan cos setengah dari A min B. Jadi anggap ini B, ini A. Maka Y12 itu sama dengan 20-nya itu di luar kan, maka 2 sin setengah A-nya 5 di dalam kurung lagi ya. 5 pi T min pi per 3 tambah ya. Ditambah dalam kurung lagi ini ditambah B. B-nya adalah 5 pi T. Itu kurung tutup. Kemudian dikali dengan cos setengah. Teman-teman kita geser sedikit. Setengah A-nya itu 5pi ya. 5 pi T min pi per 3 dikurangi B-nya. B itu tadi 5pi T. Nah, coba kerjakan 22 sin. Nah, setengahnya gimana nih caranya ya? Kita tulis dulu setengah. Ini dijumlahkan jadi 10 ya. Ini tambah ini kan jadi 10 kan. 10 pi T min pi per 3. Itu. Oke. Dari situ I-nya, oh sorry teman-teman, ini positif ya. Ini positif, saya kurang teliti. Ini positif. Positif ini berarti positif. Ini berarti positif. Oke, semoga jelas lah tulisannya ya. Panjang ini kurang nggak cukup. Cos. Nah, ini minus, ini plus. Jadi kita bisa hilangkan ya ini. Jadi tinggal setengah. Ini plus. Ini plus kan berarti tinggal setengah pi per 3. Nah, ya gitu. Kita lanjutkan, ini 22 sin. Kita bagi teman-teman, jadi dikalikan jadi berapa nih? 5pi ini tambah 2 kali 3 kali 2 berarti pi per 6 ya kan? Cos ini pi per 6. Sorry, ini T-nya hilang. Ada T-nya, ini nggak ada T-nya. Oke. Aman. Lanjut lagi. Dari situ kita tulis kembali. Ya. Ini kalikan nih. Jadi 40 sin 5, kita ganti T-nya ini 5pi kali T. T-nya tadi 1 ya, berarti 5pi kali 1.
plus pi per 6 kali cos pi per 6. 40. Nah, ini sekarang kita ini jumlahkan sin 5pi plus pi per 6 cos pi per 6. 40 berarti berapa nih? Sin yang ini cos pi per 6 ini kita bisa cari ya. Jadi cos pi per 6 ini sama dengan cos 180 bagi 6. Jadi cos 30 ya. Ya kan? Di cos 30 itu 30 derajat ya. Ini derajat itu setengah. Sorry, kok setengah sih? Ya, setengah akar 3, teman-teman. Ya kan? Jadi kita bisa ini ubah ini ya, jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini bisa dikali dengan 40. Ini adalah 20 akar 3. Nah, sekarang sinnya ini. Sin 5pi per, jadi kita coba ya ini ya. Sin 5pi tambah pi berarti kan 5/6 pi ya kan? Anggap dia sudah berputar nih 5 kali kan, berarti ini sama aja sin dia sudah berputar gitu ya 5. Balik lagi gitu ya. Gimana triknya gimana? Triknya pakai kalau 2pi kan dia balik lagi nih. 2pi itu 360 derajat. Berarti kalau dia kan kembali lagi ke sini, mutar balik lagi kan gitu. Kalau tambah 2pi lagi berarti dia muter lagi sekali lagi gitu loh. Ya kan? Nah, kalau 1pi berarti dia di sini set. Terus dia tambah lagi 30 derajat nih. Set. Per 6-nya, 1/6 pi itu 30 derajat. Tuh, dia di sini nih. 30 derajat. Di sini dia. Berarti kalau sinnya sin tan cos berarti negatif dia. Sin 30 ya kan? Sin 30 tapi di daerah sini. Ini kan all semua positif, ini sin, ini tan cos. Kan di daerah sini kan? Berarti negatif dia, negatif setengah. Itu. Ya. Jadi 20 per 3 ini sin 5pi per 3 itu min setengah. Sama dengan minus 10 akar 3 meter. Wah, panjang ya, semakin menarik. Ya mungkin kalian kesulitan mungkin di sini ya, di sini nih. Jadi kayak saya jelasin sekali lagi ya, mungkin semoga kalian bisa terbantu lah. Jadi ini trigonometri yang ini ya teman-teman ya. Ini kan 0, 0 kan, ini pi. Jadi kalau balik lagi ke sini kan nanti 2pi ya. Di 0 nih kan. Balik lagi ke sini. Itu 2pi, tambah lagi nih sedek 4pi. Nah, ke sini 5pi. Nah, ditambah 1/6pi. Tadi kan 1/6pi itu kan 30 derajat ya. Per 6pi itu kan 30 derajat ya. Kok bisa? Ya tadi ya. Itu 180. Pi itu kan 180 derajat. Bagi 6, 30 kan. Berarti kan dia lebih di sini 30 nih. 30 derajat kan gitu. Ya kan? Nah, kita mau cari yang ini sin 30 derajatnya ini dia di mana kan? Nah, di sini all semua positif. Ini sin aja yang positif, ini tan aja, ini cos. Nah, ini cara ingatnya ya. Nah, karena ini tan yang hanya tangan aja yang positif, maka kalau sin 30 ya minus setengah karena sin 30 kan
tengah kan ya. Tapi kalau dia di sini atau di sini gitu ya. Jadi kalau dia di sini atau di sini dia negatif gitu teman-teman. Jadi karena dia di sini dia negatif gitu. Ya semoga bisa membantu ya. Agak banyak ini yang harus kalian tahu. Pertama ini sin A plus sin B ya. Kemudian substitusikan dan trigonometri ini harus bisa. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga sedikit membantu kalian. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini ada dawai dengan panjang 160 cm dan masanya 4 gram. Dijepit pada kedua ujungnya dan terentang dengan tegangan 400 Newton. Bukan nada dasar, nada atas pertama dan nada atas kedua yang dihasilkan dawai tersebut. Jadi ini dawai, kemudian kalau nada atas pertama itu kayak gini ya getarannya. Kalau ini getarannya ada 2 kayak gini. Kalau harmoni ketiga itu kayak gini. Jadi ini nada atas ketiga. Nada atas kedua, harmoni ketiga itu ya. Ada nada dasar kayak gini, nada atas pertama kayak gini, nada atas kedua kayak gini. Jadi saya tunjukkan gambarnya ini biar kalian ingat gitu ya. Oh, yang pertama kayak gini, nada dasar, nada atas pertama kayak gini ada 2, nada atas kedua ada 3 tambah lagi gitu ya, tambah 1 lagi kayak gitu. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Jadi L-nya adalah 160 cm sama dengan 1,6 meter. Kemudian masanya adalah 4 gram. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram ya. Jadikan kilogram. Dan F-nya atau gayanya adalah pada tegangan talinya itu adalah 400 Newton. Dan kita akan mencari yaitu F0, F1, dan F2 gitu ya. Ini F0, ini F1, ini F2. Oke, kita jawab. Yang kita perlukan adalah kecepatan. Kita cari dulu V. Itu akar F per M per L ya. Jadi M per L tapi L-nya dibalik aja langsung ke sini. Nah, oke. Ini percobaan Melde. Jadi langsung aja 400 kali 1,6. Masanya 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini hilang, ini komanya hilang ya. Kemudian 16 dibagi 4 itu 4. Kemudian berarti akar 16 0 160 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 3 naik, nah berarti jadi akar 160 kali 10 pangkat plus 3. Jadi akar 0, 0 3 tambah. Wis, gitu ya. Jadi berapa nih? Ini 400 ya, meter per sekon. Nah, dari sini kita akan cari nada dasar. Ya, atau frekuensi nada dasar. Nanti kalian nggak tahu nih ya. Tahu ya, pasti tahu lah frekuensi yang saya maksud. Nah, kita tahu ya, V sama dengan lambda kali 0. Kan gitu. F. Nah, ini tapi 0. Ini punyanya 0 gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah L. Nah, ini sama dengan setengah lambda. Nah, gitu kan ya. Nih, ini kan cuma ada satu bukit gitu ya. Satu bukit. Atau satu lembah itu kan ya. Jadi, ini setengah lambda, setengah panjang gelombang. Maka, 2-nya kalikan ke sini jadi 2L sama dengan lambda 0. Gitu teman-teman ya. Geser ke sini. Jadi kita masukkan ke sini aja. Ini 400. Ini 2 kali L. Ini F0. Nah, ini coret. Ya, dicoret jadi 200 sama dengan L. L-nya berapa? L-nya tadi adalah 1,6.
F0 berarti 200 dibagi 1,6 sama dengan F0. Nah, kita dapat F0-nya berapa? F0-nya adalah 125. Kita kasih garis saja. 125 Hz. Sekarang kita cari F1. F1 cara mencarinya gimana? Ada sesar, kita cari frekuensi ada atas pertama. Yang ini ya, berarti nah ini L-nya sama dengan lambda kan? Nah, satu panjang gelombang nih, set. Oke, jadi F sama dengan lambda kali F. Nah, ini F1 kan kita namakan. Nah, ini lambda 1. 400, kecepatannya tetap sama ya. Lambda 1 sama dengan L. 1, berarti 400 dibagi L ya. Sama dengan 1,6. 1 berarti 400 per 1,6 sama dengan F1. Nggak usah kasih titik ya. Nah, berapa hasilnya? 250 Hz. Itu F1. Mana? Jadi frekuensinya gimana? Frekuensinya tentu saja lebih tinggi karena nadanya lebih tinggi. Nah, kita hapus dulu ini, teman-teman. Ini kok malah ada I-nya, nanti kalian tulis. Kita cari sekarang frekuensi nada atas kedua. Nah, kita lihat nih. Ini kan 1,5. 1,5 itu berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda, ya kan? 1,5. Lambda 1, ini lambda 2 gitu ya. Maka kalau kita mau cari L, ya ini kalikan sini. Dibagi 3 kan 2L per 2 gitu ya. Per 3 ya. Nah, itu sama dengan lambda 2. Nah, sekarang kita cari V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini lambda 2, ini frekuensi kedua, ini 400. Nah, 400 ya. Ini lambdanya adalah 2L per 3. 400. 2 kali 1,6 per 3. F2. Oke, wah ini berarti dikalikan nih 12 ya, 00 dikalikan nih 3, 2, jadi 1200 dibagi 3,2 sama dengan F2. Berapa hasilnya? 375 Hz. Nah, sama dengan F2. Jadi begitulah penjelasannya. Semoga membantu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir dalam video ini ya. Ini video ini nanti ada lanjutannya lagi. Tapi untuk nomor 5 ini adalah pembahasan terakhir dulu. Oke, kita lanjut. Diketahui modulus blok air adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Tentukan cepat rambat gelombang bunyi dan frekuensinya dalam air jika panjang gelombangnya 75 cm. Yang diketahui adalah modulus Book. Jadi kita tulis B ya. B 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Kemudian panjang gelombangnya adalah 75 cm. Kita jadikan meter berarti 75 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kita akan butuh rho air ya. Jadi rho air. Rho air ini nggak usah kasih ini. Rho itu nanti pasti ada yang komen ya. Rho-nya dari mana? Rho-nya itu ya sudah diketahui ya. Kita pakai yang 1000 kg per meter kubik.
Kalau misalkan ada soal yang tentang gravitasi, benda jatuh bebas, biasanya gravitasinya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Kalau yang diketahui dan kita harus pakai gravitasi, biasanya gravitasinya kan 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini sama kalau di sini kita butuh rho air, kalian pakai yang 1000 kg per meter kubik. Kalau satuan SI ya. Nah, gitu. Jadi itu sudah konstanta atau ketentuan yang kita pakai 1000 kg per meter kubik. Biar gampang ngitungnya. Gitu ya. Kalau kalian susah ngitungnya, kalian akan semakin malas belajar fisika. Begitu teorinya. Kita jawab. Ya, kita jawab itu V sama dengan akar V per rho. Jadi akar 2,25 kali 10 pangkat 9 ya per 1000. Nah, ini kita bisa 2,25 kali 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3. Kita bisa coret, ini jadinya adalah 10 pangkat 6. Ya. 225 itu kalau kita cari itu kan 15 kuadrat ya, jadi bisa dikerjakan. Berarti 22,5 kali 10 pangkat 6. Oke, kita berarti 1,5 itu 1,5 ya di akar 1,5 kali 10 pangkat 3. 1,5 kali 1000. Jadi 1,500 ya. Meter per sekon. Kemudian kita cari frekuensi. Nah, kecepatan itu adalah lambda kali frekuensi. Maka kecepatan 1500, kemudian lambdanya 75 kali 10 pangkat N2 kali frekuensi. Jadi 1500 dibagi 75 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah ini naik ya, naik. Kemudian ini kalau dibagi 2 bisa nih. Jadi 20 ya. 20. Berarti 20 per ini naik jadi 20 kali 10 pangkat 2. 20 kali 100 sama dengan 2000 Hz. Nah, itu frekuensinya, ini kecepatannya. Baik, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya.